everyone, welcome back to my YouTube channel with me Hanes here. Jadi hari ini aku ingin bahas ke kalian tentang berapa sih budget biaya yang aku keluarkan untuk pengajuan visa nasional aku sendiri. Dan disclaimer, pengajuan visa nasional aku sendiri yang aku ajukan itu di tahun 2022. Nah sekarang tuh udah di tahun 2023. Jadi untuk kalian yang nonton video ini di tahun yang berbeda, tolong cek kembali regulasi dari pemerintah Jerman atau kedutaan Jerman yang ada di Jakarta, Indonesia tentang regulasi terbaru mereka untuk pengajuan visa nasional. Karena jujur yang namanya peraturan pemerintah itu akan selalu berubah-ubah, mau jadi lebih mudah atau lebih sulit kita nggak pernah tahu. Jadi tolong cek kembali regulasi yang mereka miliki saat kamu mengajukan visa nasional. Karena bisa jadi pengalaman aku ini memiliki peraturan yang berbeda di saat kamu mengajukan visa nasional sekarang. Dan disclaimer lagi, gambaran budget ini adalah berdasarkan pengalaman aku pribadi. Jadi kalau misalnya kalian memiliki pengalaman yang berbeda, kalian bisa komen di bawah. Kali aja itu bisa membantu orang lain lagi untuk menjadi masukan mereka. Oke, langsung mari kita mulai aja. Aku akan cek budgetnya dari berkas-berkas yang perlu dilampirkan saat pengajuan visa. Nah, yang pertama itu ada bagian formulir, termasuk berderungan dan kontak. Ini udah pasti free ya. Dan kemudian surat pernyataan untuk dapat dihubungin. Ini aku nggak ada buat sama sekali. Dan kemudian 2 pas foto biometris. Ini aku kemarin itu kenanya 50.000. Dan kemudian paspor yang masih berlaku, ini skip aja ya. Nah, untuk bagian dari fotokopi, total fotokopi ini sendiri sebenarnya kemarin itu aku lupa berapa, cuman ini aku kasih gambaran umum aja, mungkin sekitar 50.000 karena sebenarnya sebagian berkas yang aku ajukan untuk visa nasional ini sendiri, ini aku kemarin itu sebagian itu aku fotokopi di kantornya teman. Jadi emang sebagian itu gratis. Mungkin ada beberapa berkas yang aku fotokopi di luar dari kantor teman, ini itu aku benar-benar lupa, jadi aku anggap gambaran umumnya sekitar 50.000 aja. Dan kemudian surat keterangan ini udah pasti gratis ya. Kemudian surat pendaftaran tempat tinggal dari pasangan yang di Jerman. Nah, ini sendiri saat itu kita itu prosesnya sekitar di Burgram itu 10 euro, itu di kantor di mana kita tinggal di Jerman. Jadi emang setiap kota-kota itu memiliki harga surat pendaftaran tempat tinggal ini yang berbeda ya. Jadi tolong cek kembali Burgram di kota mana pasangan kamu tinggal karena udah pasti itu berbeda. Kemudian akte nikah ini aku skip. Akte cerai ini karena aku nggak ada akte cerai karena sebelumnya juga belum pernah menikah. Kemudian sertifikat bahasa. Nah, sertifikat bahasa ini sendiri yang aku hitung total harganya itu adalah total harga dari berapa biaya ujian yang aku keluarkan ya, bukan biaya les yang aku lakukan untuk A1 ini. Karena kenapa aku nggak cantumkan berapa budget biaya les bahasa Jerman yang aku lakukan, karena gimana pun juga sebagian orang ada yang les, ada yang ujian bahasa Jerman tanpa mesti les. Jadi ya it's kind of like different for everyone. So di sini aku skip untuk lesnya dan di sini aku hanya hitung dari total harga ujian GOTE yang aku laksanakan di Jakarta di tahun 2022. Nah, saat itu it was costed sekitar 1,8 juta. Kemudian untuk selanjutnya ada asuransi kesehatan. Untuk asuransi kesehatan ini sendiri, emang di awal saat aku ngasih berkas ke kedutaan, itu aku nggak ada kasih asuransi sama sekali, karena aku nggak ada lampirkan asuransi sama sekali, karena saat itu dari informasi yang mereka email ke aku, bahwa di saat pengajuan, aku nggak perlu buktikan asuransi karena aku di Jerman saat itu udah terdaftar asuransi ikut suami aku ya yang di Jerman. Jadi memang asuransi kesehatan ini aku nggak ada beli sama sekali. Dan sebagai gantinya di saat proses visa aku udah mau kelar, kedutaan ada email minta bukti asuransi dan itu tinggal aku forward aja via email ke kedutaan tentang berkas dari asuransi yang aku udah terdaftar di Jerman. Dan sekali lagi ini tuh asuransi aku ikut suami atau pasangan ke Jerman. Jadi emang benar-benar asuransi kesehatan ini aku nggak ada beli sama sekali. Jadi kalau misalnya pasangan kalian tinggal di Jerman dan sudah memiliki asuransi kesehatan di Jerman, kalian bisa mengkonfirmasi lagi mungkin ke pihak asuransi pasangan kalian di Jerman untuk membantu proses pendaftaran nama atau data kalian untuk join ikut spouse pasangan asuransi pasangan kalian di Jerman. Dan kemudian setelah itu sukses atau berhasil, kemudian berkas konfirmasi dari pihak asuransi kalian itu yang di Jerman bisa kalian copy untuk kalian tunjukkan ke kedutaan. Tapi ada beberapa teman aku juga yang mereka mencantumkan asuransi Travel International Insurance. Jadi emang mereka beli yang untuk 3 bulan biasanya. Dan aku benar-benar ini nggak tahu berapa mereka habiskan untuk International Travel Insurance. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, lebih memilih asuransi ini yang bisa dipakai untuk internasional yang berlaku dalam waktu 90 hari, kalian mungkin bisa tanya beberapa orang lain karena benar-benar aku ini nggak ada pengalaman di sini. Karena aku benar-benar
benar-benar kalau untuk asuransi kesehatan ini aku harus pakai asuransi yang aku ikut suami di Jerman. Jadi kira-kira gambaran untuk total seluruh seluruh budget yang aku keluarkan itu sekitar 2.065.000, karena emang yang paling mahal ini adalah ujian bahasa di Goethe yang 1,8 juta, dan kemudian harga visa ini sendiri gratis karena aku menikah dengan warga negara Jerman. Jadi ya, semuanya seperti itulah kira-kira gambaran berapa pengeluaran yang aku keluarkan untuk pengajuan visa nasional di tahun 2022. Sebenarnya aslinya itu emang nggak banyak sih, ya nggak menghabiskan uang banyak, tapi emang yang membuat lebih mahal itu adalah ujian bahasa Jermannya. It's kind of like something. Dan di sini aku hanya cantumkan biaya ujian dan bukan biaya les seperti yang aku bilang tadi, karena kalau aku cantumkan biaya les itu aku nggak tahu lagi berapa, karena aku emang sebelumnya ada les di Indonesia dan les lagi di Jerman. Karena sebagian orang juga ada yang ujian bahasa Jerman tanpa les alias otodidak gitu ya, dan sebagian lagi harus ambil les bahasa Jerman agar bisa ikuti ujian bahasa kayak aku. Well, baiklah semuanya, aku harap video ini dapat berguna buat kalian. Sebelum aku pamit, jangan lupa untuk like dan subscribe karena aku akan terus membagikan informasi menarik lainnya. Well, auf Wiedersehen. Tschüss.